Apa yang kita teladani dari Ibu Rohana? Beliau mengatakan kepada banyak orang, saya bukan orang yang luar biasa, saya hanya orang biasa, tetapi saya ingin menjadikan semua orang itu luar biasa dan tidak biasa-biasa saja. Kata beliau, beliau tidak serakah, beliau tidak memaksakan diri, dan beliau menepati janjinya. Perempuan itu bukan hanya urusan dapur dan kasur, tapi perempuan juga mampu menata dan mengelola sebuah tata kelola dengan baik. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya bincang Baby Nelufa yang kali ini sudah narasumber yang kedua. Tentunya kita ingin perkenalan nih dengan narasumber kita. Siapa beliau? Orangnya klimis dan tentunya punya sumber yang pengetahuan yang luar biasa buat berbagi untuk warga Kota Pontianak khususnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam Saya sehat. Alhamdulillah. Saya kenal dengan Bapak, tapi mohon perkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih Bu Baby sudah berkenan hadir di tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Baby Nai lupa menyapa ya. Saya Saparudin Daim Usman, salah satu masyarakat Kota Pontianak yang sehari-harinya sebagai peminat kajian sejarah dan budaya Kota Pontianak. Bolehlah kita bilang ahli sejarah dan budaya. Mungkin Masya terlalu Allah. jauh kali ya, Tapi belum sampai ke situ. pendapat kan dari orang lain Pak. Alhamdulillah jika begitu. Terima kasih udah menerima kedatangan saya Pak. Ya. Tentunya kami datang dan saya datang sendiri ke sini, pingin tahu nih Pak, sebagai seorang politisi perempuan, Ya. tentunya minat saya adalah inspirasi saya adalah politisi-politisi perempuan yang pernah ada di Kota Pontianak. Ya. Saya pingin sekali karena saya tahu Bapak tentunya tahu akan sejarah itu. Ada seorang ibu Ya. yang bernama Rohana Muthalib, benar Pak ya? Betul, betul. Ya. Itu di tahun 1950 sampai 1955 ya? Ya. Beliau 56. 56, Masya Allah. Beliau adalah wali kota pertama perempuan di Indonesia. Betul. Masya Allah. Dan wali kota pertama perempuan di Pontianak. Betul. Masya Allah. Nah, itu adalah menginspirasi saya sebagai politisi perempuan Pak. Dan tentunya kita berharap juga, saya berharap mudah-mudahan ada wali kota perempuan setelah beliau. Harus. Nah, untuk itu saya ingin tahu sejarah beliau Pak. Beliau itu gimana sih? Setahu saya bukan orang Pontianak. Betul. Kenapa bisa menjadi wali kota Pontianak? Tentunya saya silakan Pak. Baik, makasih Bu Baby. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, sejak Indonesia merdeka, untuk pertama kalinya ya, ini untuk pertama kalinya di Indonesia ada wali kota seorang perempuan, seorang gender. Se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Itu adalah wali kota Pontianak. 1955 tahun setelah Beliau merdeka ya? itu diangkat pada tahun 1950 dan menyudahi jabatannya pada tahun 1956. Itu belum pernah ada di Indonesia sebelum ini. Dan yang pertama kali itu adalah wali kota Pontianak. Kota Pontianak ini dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1946. Kota Pontianak, pemerintahan Kota Pontianak. Pemerintahan Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak itu 14. pertama kali dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1946. Oh, berarti pemerintahan Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak itu sama-sama terbentuk Satu paket yang sama. 14 Agustus 14 Agustus 1946. Cuma sayangnya tidak pernah diperingati. Tidak pernah diperingati sampai pada hari ini. Nah, saya berharap kepada pemerintah kota di tahun-tahun yang akan datang, ya semoga pimpinan kota juga mau mengapresiasi hari jadi pemerintah Kota Pontianak, DPRD Kota Pontianak itu. Ya. Nah, pada masa itu yang menjabat sebagai, waktu itu belum ada sebutan wali kota. Oh. Nah, pertama kali itu Raden Supardan itu sebagai Sahkota. Sahkota dulu ya Pak ya? Itu tahun 46 sampai tahun 1947-48. Sahkota. Sahkota.
Selepas itu diangkatlah Burgermeister, kepala pemerintah kota, istilahnya dalam bahasa Belanda itu Burgermeister. Oh. Diangkatlah Ahmad Daud Sultan Hidayat. Nah, selepas itu di masa pemerintahan Mr. Muhammad Rum sebagai Perdana Menteri, kota ini harus dijadikan kota. Kalau tidak, namanya kota besar, kota praja. Ya. Tapi statusnya ditingkatkan menjadi kota, maka jadi kota Pontianak. Lantas pemerintah itu berkeinginan menata kota Pontianak ini agar kota ini rapi. Tapi ada tambahan, rapi, indah, tertib, aman, nyaman, plus cantik. Nah, untuk mempercantik kota ini tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kepada wali kota terdahulu, ini terpikirkan harus ada seorang yang benar-benar bisa menata kota ini sehingga kelihatan cantik. Cantik. Betul. Maka pilihan itu jatuhlah kepada seorang yang bukan politisi. Oh, beliau bukan politisi, Pak? Bukan. Dia Berarti beliau bukan seorang, latar belakangnya? beliau ini memiliki latar belakang sebagai orang yang mengikuti suami, sebagai praktisi arsitek di Pontianak. Tetapi beliau ini selalu mempercantik wajah istri pejabat di Kalimantan Barat. Masya Allah. Waktu itu belum ada provinsi, masih keresidenan. Presidenan. Istri residen, istri wali kota terdahulu, istri pejabat pemerintah. Itu Itulah orang- Ibu Rohana Muthalib. Itu orang-orang Belanda apa? Presiden. Rohana Muthalib itu anak seorang Demang di Padang Panjang. Dia Masya orang Allah. Minang. Orang Minang. Tetapi mengikutkan suaminya bertugas sebagai seorang arsitek di Pontianak, yaitu Muthalib. Pak Muthalib itu dia membuka tata rias kecantikan waktu itu. Waktu itu ada 2 tempat yang terkenal di Pontianak. Tempat kecantikan itu tidak ada lawan dan duanya. Tata kecantikan Rohana Muthalib. Rohana Muthalib. Kalau jahit pakaian tidak ada duanya Muhammad Tata Pantas. Dan tinggalnya berdampingan di Jalan Mas Rono. Mas Rono itu di mana, Mas Pak, Rono sekarang? itu kemudian menjadi Jalan Petran. Jalan Petran itu sekarang menjadi Jalan Johar. Oh. Nah, Ibu Rohana itu tinggal persis di depan SMP 1 itu kan ada perempatan jalan. Iya. Kalau kesananya itu Merdeka, Merdeka, kemari Jalan Jenderal Urip. Pada zaman Belanda, Jenderal Urip, Jalan Urip itu namanya Parlemenland. Parlemenland. Nah, kalau Jenderal Urip kesininya namanya Landrahwe. Wis, Belanda semua. Kesananya itu Mas Rono. Nah, di dekat Mas Rono itu ada Gang Kelenteng, ada Gang Nurdin, ada Gang Sargo. Iya. Nah, di antara Gang Kelenteng, Gang Sargo, disitulah rumah Pak Muthalib. Tepatnya Nah, kalau sekarang di mana, Pak? Kalau sekarang itu udah jadi perumahan apa ya di situ itu. Kalau kita jalan Cendana itu kan ada jembatan kecil tuh masuk. Iya. Nah, disitulah di depan itu, di depannya itu ada menara air SMP 1. Nah, di depan itulah rumah Ibu Rohana Muthalib. Muthalib. Jadi keluarga Muthalib ini adalah keluarga terpandang. Nah, dari keluarga mereka, ayahnya seorang Demang atau Regen di Batu Sangkar, kemudian menjadi Demang di Bukit Tinggi. Beliau ini tidak mengecap pendidikan terlalu tinggi. Dia cuma mengikuti kursus pendidikan tata rias pengantin dan kecantikan di Reich, Belanda. Oh, di Belanda. Di Belanda waktu itu, karena dia mengikut juga pamannya yang ada di Belanda, Engku Muhammad Syafi'i. Syafi'i itu anak Pontianak, diangkat oleh Engku Marasutan, kemudian dibesarkan di Sumatera Barat, mendirikan Inheemse Nederland School kayu tanam di Sumatera Barat. Nah, dari sana Rohana ikut suami di Pontianak. Beliau sehari-harinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan tata rias. Tetapi beliau juga dilirik oleh wanita Islam Masyitoh yang ada di Pontianak. Pendorongnya itu. Yang mendorong. Nah, beliau sangat Muthalib. dekat dengan kalangan Muhammadiyah, dekat dengan kalangan Masyumi. Oke. Terutama kedekatan beliau ini dengan Persatuan Wanita Islam Masyitah. Dulu ada gedung Wanita Islam Masyitah Iya. di Jalan Jenderal Urip. Urip, iya betul. Persis Sekarang di udah sebelahnya dirobohkan. itu Jalan Iya. Kutilang. Iya, betul. Nah, di situ. Zaman dulu Jalan Kutilang itu namanya Jalan Sipan. Jalan Sipan, Orang iya. menyebutnya itu
Gang Tengah, Ya, zaman Belanda. Nah, oleh Ibu Muthalib, Ibu Rohana, dia tertarik mengajukan konsep kepada pemerintah Kota Pontianak. Waktu itu pemerintah kota itu dijabat oleh Ahmad Daud Sultan Hidayat yang masih terbilang pamannya. Adik S. Hidayat, wali kota, Ya. atau Burgermeister ketika itu. Ketika beliau mengajukan itu, ternyata pemerintah di pusat, Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri di masa kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo waktu itu sedang sibuk-sibuknya. Dilanjut pada masa kabinet Burhanuddin Harahap untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia tahun 55 nantinya. Ternyata beliau mengatakan untuk menata sebuah kota itu sama dengan menata rias kecantikan seseorang. Wajah seseorang itu bisa cantik, bisa anggun, bisa mempesona, menjadi seorang gender, seorang yang feminin tetapi berjiwa kesatria. Itu harus ada triknya. Maka beliau di hadapan Dewan Perwakilan Penduduk Kota. Dulu DPR itu namanya Dewan Perwakilan Berarti tidak Penduduk Kota. apa namanya dipilih oleh DPR dan pemerintah atau Beliau waktu itu diangkat, tidak dipilih, tidak dipilih. diangkat. Nah, banyak saingan-saingan beliau waktu itu. Ada beberapa pesaing-pesaing yang siap untuk memimpin kota apabila Ahmad Daud Sultan Hidayat sudah meletakkan jabatan, antara lain Muzani Arani. Kurang hebat apa Pak Muzani itu? Beliau pimpinan Muhammadiyah, beliau pimpinan Partai Masyumi. Lalu Pak Maisir Ahmad Din, beliau ini ketua Kesatuan Buruh Indonesia Merdeka, tokoh Muhammadiyah, terkenal juga dia. Ada lagi tokoh-tokoh seperti Raden Wariban juga mengajukan diri untuk memimpin kota. Tapi karena konsep Ibu Rohana ini mengena di hati masyarakat, di hati pemerintah, akhirnya Mr. Muhammad Rum pada tahun 1950, pada bulan-bulan Agustus itu menetapkan Rohana sebagai sah kota Pontianak. Karena ada undang-undang yang mengatur ketika itu pemimpin kota itu harus seorang laki-laki. Nah, dikarenakan beliau ini seorang perempuan memimpin kota menjadi sah kota, inilah yang merubah sejarah perundang-undangan pemerintahan otonomi daerah kota untuk pertama kali. Dari karena nama Rohana seorang perempuan memimpin kota dan sebutannya bukan wali kota. Melihat itu, maka undang-undang itu diamandemen, maka berubahlah undang-undang itu bahwa seorang perempuan juga boleh menjadi pejabat pemimpin kota. Ini sejarah hebat Ibu Rohana ini. Iya. Berarti sejak Bu Rohana itu menjadi sah kota itu berganti nama. Berganti nama menjadi wali kota. Wali kota. Sebelumnya tetap sah kota. Sebelumnya sah kota, kemudian Burgermeister, kemudian sah kota. Karena beliau menjabat jadi wali kota. Sebenarnya sah kota itu tidak cocok untuk seorang perempuan. Seorang perempuan tidak tepat, tidak mengena. Maka diangkatlah beliau sebagai wali kota. Nah, apa hebatnya beliau? Konsep apa yang ditawarkan untuk penataan kota? Yang beliau tawarkan itu sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama, mendekati masyarakat. Kota Pontianak itu kota kumuh, kota kecil, kota sempit, sumpek. Ketika itu, dengan berbagai varian masyarakatnya, dengan berbagai kepentingan politik ketika itu, beliaulah orang yang pertama menggagas parit cantik, parit bersih. Berarti Kota Pontianak kan dikenal sebagai kota seribu parit ya, Pak? Di masa Ibu Rohana, parit-parit yang ada itu dibuka lebar, dikeruk. Jadi beliau mengatakan, bagaimana saya mempercantik seorang calon pengantin, begitu juga saya mempercantik kota ini. Parit diperbaiki, kemudian taman-taman kota, maka berdirilah bulevar-bulevar kota. Beliaulah orang yang pertama menata Taman Alun Kapuas itu. Beliau orang yang pertama, sehingga beliau mendorong kepada residen. Waktu itu residennya dijabat Kiai Ngabehi Budiharjo untuk membangun apa yang dinamakan Taman Kota, dinamakan Boulevard Kota. Nah, pada masa Ibu Rohana itu ada hadiah dari Ratu Belanda, yaitu Wilhelmina, berupa kado pernikahan anaknya, yaitu Juliana dan Pangeran Bernhard.
Maka dihadiahkanlah melalui Sultan Hamid, Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat sebelum itu, diberilah 1 jam, namanya jam JB. Jam JB itu jam Juliana Benhart. Sekarang Jam itu sayangnya sekarang kok dirimbun-rimbuni pohon, persis di depan Wisma Sudirman itu loh, yang Jalan Nusa Indah itu. Kan kalau kita melintas itu ada Tugu Adipura tuh. iya, Nah, betul. di sebelah Tugu Adipura itu kan ada pohon-pohon rimbun itu. Iya. Coba kalau diintip, itu ada jam loh, jam peninggalan Belanda. Nah, ini taman yang ditata oleh Ibu Rohana ketika itu. Nah, kemudian mengapa kantor wali kota ada di Di situ? situ, iya. Sebelumnya juga di situ, Pak. Sebelumnya belum. Sebelumnya kantor wali kota itu yang gedung Bapeda sekarang, yang di belakang, yang ada Pol PP Iya, di iya. sampingnya Makanya itu. masih nuansa lama oleh gedungnya, Ibu Pak ya. Rohana mengatakan kita harus ada view yang indah. View-nya itu menghadap ke Sungai Kapuas. Nah, beliaulah orang yang menggagas kantor wali kota itu seperti Menghadap. yang ada sekarang ini. Jadi berubah tempat. Memang waktu itu bangunan itu rumah residen waktu Residen. itu. Tapi oleh beliau digagas, inilah pusat kota. Dan beliaulah yang mengatakan bahwa ibu kota Pontianak itu berkedudukan di Pontianak. Di mana titiknya? Nah, jadi itulah konsep-konsep Ibu Rohana. Itu satu. Yang kedua, Ibu Rohana ini mampu meredam gejolak politik. Waktu itu pemuda rakyat, Gerwani, apa itu ya, dari Serikat Buruh PKI itu bergejolak menuntut agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Heboh di Pontianak. Semua pejabat kota, seperti waktu itu kepala kepolisiannya Pak Honggo Pranoto juga bingung harus berbuat apa menghadapi rakyat ini. Kemudian DPR-nya ketika itu juga bingung, Pak Raja Muhammad Sadiq, ketua DPR-nya waktu Iya. itu. Tapi Ibu Rohana tampil di depan, Mampu. beliau memperlakukan masyarakat ini seperti anaknya. Dia Begitulah katakan, seorang ibu ya, Pak ya. Nah, kata-kata beliau yang indah itu begini, anak-anakku, saudara-saudaraku yang sedang berdemonstrasi pada hari ini, ibu memperhatikan saudara semua itu sedang tidak berdemonstrasi, tetapi sedang mengapresiasi Betul. kinerja kami. Kinerja kami belum apa-apa. Nah, kalau anak-anakku semua ini ingin ibu bisa berbuat lebih banyak lagi, ayo kita pulang ke rumah. Beri ibu masukan. Dalam sekejap mata, masa yang ribuan jumlahnya itu kembali ke rumah. Begitu cara beliau mengatasi Pendekatan yang humanis. dengan humanisnya, dengan perasaan yang sangat keibuannya ketika itu ya, begitu. Terus Pak, yang tadi kan sudah dua konsep beliau untuk Kota Pontianak. Ya. Nah, yang ketiga keempat saya boleh tahu. Ketiga adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Beliaulah orang yang pertama kali memprakarsai kepada Dewan Kota. Waktu itu ketua Dewannya Pak Raja Muhammad Sadiq ya. Berapa jumlah Dewan Kota satu? Dewan Kota waktu itu jumlahnya 15 orang. 15 orang? 15 orang aja. Waktu itu enggak. Kita kan belum pemilu. Iya. Masih dianalogkan. Iya. Dianalogkan dari BPH, Iya. Badan Pemerintah Harian. Di antara anggota Dewan Kotanya yang saya ingat itu Haji Ahmad Ja'far, kemudian Gulam Abbas Garmus, kemudian Haji Gusti Abdul Hamid Aun, Haji Abdul Raja, Iya. itu diantaranya. Beliau menyarankan kepada Dewan, bagaimana kalau pemerintah kota ini memiliki upah minimum kepada tenaga kerja. Ini harus diingat oleh banyak orang. Konsep UMR itu, upah minimum regional itu pertama kali lahir dari pemikiran Ibu Rohana. Nggak banyak orang tahu. Mungkin di kesempatan ini baru terbuka cerita-cerita Iya, ini. benar, saya Pertama konsep tentang parit Tentang parit, dari beliau. Kemudian konsep mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian konsep tentang penataan kota. Bagaimana kota ini bisa cantik, bisa indah. Dan konsep terakhir beliau memperlebar batas-batas kota. Kalau dulu kota ini kan cuma perkentival 1000 dikali 4. Itu aja.
Nah, di zaman beliau lah, ketika mendekati akhir jabatan beliau, Ya. beliau menyelenggarakan pemilu kota untuk pertama Pertama kali kali. 1955. Tahun 55. Nah, kota Pontianak menyelenggarakan pemilunya tidak 55, tapi Januari 56. Oh. Karena kesiapan segala macam. Nah, selepas hasil pemilu didapatkan, beliau ingin dicalonkan kembali, tapi beliau mengatakan dengan bijak, Beliau ibu ingin menikmati masa-masa indah bersama anak-anak. Masya Allah. Saat itu umur beliau berapa, Pak? Beliau lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat pada tahun 1906. Jadi pada 1900? tahun 1906. Jadi pada masa beliau diangkat tahun 50 itu usianya baru 40-an sekian. Oh, masih muda. Kurang lebih 41. Masih muda sehingga Sebaya pemikir. dengan Bu Baby. Masya Allah, Karena muda-muda. itu saya berharap Bu Baby menjadi reinkarnasi Amin, amin ya Allah. dari Masya Allah. Ibu Rohana. Amin, amin Nah, ya Allah. apa yang Bismillah. kita teladani dari Ibu Rohana? Beliau mengatakan kepada banyak orang, saya bukan orang yang luar biasa. Saya hanya orang biasa. Tetapi saya ingin menjadikan semua orang itu luar biasa. Dan tidak biasa-biasa saja. Itu pendapat beliau. Jumlah penduduk kota Pontianak berapa saat itu, Pak? Jumlahnya sedikit sekali. Cuman berapa ribu lah begitu ya. Ketika itu. Dan beliau orang yang memperkenalkan konsep kota ini dipimpin oleh camat. Oh, Jangan lupa, beliau ini layak untuk disebut sebagai ibu otonomi daerah sebetulnya. Pada masa itu belum ada wali kota perempuan di Indonesia. iya. Beliau yang pertama. Ketika beliau menjabat untuk menyesuaikan undang-undang tentang pemerintahan kota, maka sah kota itu dihapus. Semua perempuan boleh jadi wali kota. Beliau, karena beliau. Berarti sebenarnya para politisi-politisi perempuan, wali kota perempuan, gubernur perempuan yang ada di Indonesia ini Berterima kasih harus berterima dong kasih kepada kepada beliau, Rohana kepada Muttalib. Ibu Rohana. Dan memang sebenarnya kota Pontianak ini yang membuka peluang-peluang politisi perempuan, wali kota Ya, perempuan. beliau. Masya Pada Allah. masa itu beliau ada satu jangan sampai kita lupakan. Ketika beliau sebagai wali kota pertama Pontianak dan wali kota pertama perempuan di Indonesia, beliau menyarankan kepada pemerintah pusat, beliau menemui Perdana Menteri, beliau temui Mr. Burhanuddin Harahap. Begini kata beliau, Pak, kami di Kalimantan Barat sekarang ini belum menjadi provinsi, Pak. Kami baru menjadi kota besar. Bagaimana keterwakilan kaum perempuan, Pak? Kalau yang berbicara itu bapak-bapak. Ya. Saya minta di DPR, Dewan Perwakilan Penduduk Kota, belum perwakilan DPR, rakyat, belum. oke. Waktu Penduduk itu kota. sebutannya Dewan Perwakilan Perwakilan penduduk kota Pontianak. Itu harus ada perempuan, Pak. Maka itulah diangkatlah Ibu Dahlia Harahap. Itu Dewan Perwakilan Perempuan pertama di Pontianak. Di kota Pontianak. Anggota DPR Siapa pertama, namanya, Dek? Ibu Dahlia Harahap. Ibu Dahlia Harahap. Ini Siapa istri beliau, Pak? dari Pak Muzani Arani. Oh, Muzani Nah, Arani. beliau ini tante dari Pak Ikang Fauzi. Karena Tante dari Ikang Fauzi. yang rocker itu. Iya. Nah, karena apa? Ibu Dahlia ini ayahnya namanya Panangian Harahap Sultan Gunung Tua. Itu di Gunung Jepang. Beliau sebagai underwaser, Latar belakang beliau guru. oh seorang guru. Masya Allah. Dia seorang guru. Dia mewakili wanita Islam Masyitah. Oh, wanita Islam Masyitah yang Aisyah. yang mendorong Rohana Muttalib. Yang mendorong Rohana Muttalib. Maka beliaulah wanita pertama jadi anggota DPR kota. Nah, Menginspirasi beliau sekali. suaranya lantang. Jadi kata Ibu Rohana ketika itu sudah ada yang mewakili. Nah, semenjak itu, mohon maaf, kan ada korban pembantaian Jepang Iya. tahun 44. Iya. Maka dinamakan waktu itu Persatuan Keluarga Malang. Keluarga bernasib Malang. Beliau tidak terima. Kami bukan orang Malang. Kami bukan orang teraniaya, tapi kami keluarga pejuang. Kakek saya buyut ya, Pak. Buyut saya termasuk korban mandor. Kan kakek Iya. saya itu MT Uripan, bapaknya. Oh, Bapaknya MT Uripan seorang jaksa. MT Uripan itu adalah orang yang bersama-sama dengan Ronald Harun Rashid,
bersama-sama Itu kakek saya. dengan Syarif Osman Al-Qadri, Masya Allah. bersama dengan Syarif Taha Al-Qadri, orang yang mengangkat Syarif Taha untuk menjadi pejabat Sultan Pontianak pada tahun 45 karena mereka tidak mau kota ini kosong. Ya. MT Uripan dulu tinggalnya di Jalan Kalimantan. Benar. Persis di depan kantor arena remaja. depan kantor DPRD sekarang, Nah, Masya depan Allah. DPRD. Saya masih sempat ketemu. Ya. Saya tahu MT Uripan. Dulu namanya MT Al Uripan. Iya. Nah, Itu kakek saya. beliau MT Uripan ini dari Sambas. MT Uripan Jawa beliau. Bukan, pernah bertugas di Sambas Iya, sebagai Pak Mas. kokrol bambu. Iya. Waktu itu jaksa itu nggak ada, Iya. namanya kokrol bambu. Jadi beliau, nah pada masa-masa itu Uripan juga mengenal baik Ibu Rohana itu. Kenapa? Mereka kan hidup sejaman ya. Iya. Mereka hidup sejaman. Nah, barulah setelah Ibu Harahap, Ibu Dahlia Harahap menjadi anggota dewan, barulah kemudian tampil ibu-ibu yang lain Yang di lainnya. dewan. Ibu Nani Taha, ibu dari Pak Syarif Toto Taha. Oh, Nah, ini wanita pertama di Kalimantan Barat yang jadi anggota DPRD Kalimantan Barat. wanita pertama yang menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Namanya Ibu Nani Taha. Pak Syarif Toto Taha itu pernah menjadi ketua Golkar Kota Iya, Pontianak. nah Masya Allah. ini putra beliau. Nah, kemudian ayahnya Syarif Taha itu berteman baik dengan MT Al Urifan. Iya, Pak. Nah, kemudian selepas itu, selepas tahun 56 beliau meletakkan jabatan. Mendapatkan jabatan. Nah, beliau kembali ke Jakarta mengikut suami sebagai praktisi arsitek. Beliau memiliki satu anak tunggal. Oh, anaknya hanya satu Anak saja, tunggal. Pak. Namanya Ibu Nani Raja. Ibu Nani Raja ini siapa yang tidak kenal? Seorang Siapa yang tidak kenal? advokat ya, Pak. Dia ya? advokat ternama. Senior di Indonesia. Sudah meninggal Iya. beliau. Iya. Nah, di antara kerabat keluarganya terdapatlah kemudian Ibu Elsa. Kemudian banyak lagi kerabat-kerabat lainnya. Bu Rohana Muthalib ini meninggal di usia Bogor. berapa? Di Bogor. Usia Di Bogor berapa, Pak? Usia 84 atau 86 tahun. Nah, itu. Sampai akhir hayatnya saya kecewa. Mengapa pemerintah kota dan mohon maaf, mengapa DPR tidak mengabadikan nama beliau kecuali untuk satu ruangan kecil di ruang sidang DPR? Kok tidak ada nama jalan? Apa susahnya sih? Kan ada jalan yang panjang itu, nggak punya nama jalan yang permanen. Misalnya, kalau boleh usul, Iya, Pak. misalnya di sepanjang jalan Tabrani, itu kan panjang sekali, kita bagi dua ke arah sana, entah itu jalan Rohana Rohana Muthalib Muthalib. atau jalan karet yang begitu panjangnya. Jalan karet kan nama semacam flora kita Iya, kan. kita ganti Kita menjadi ganti nama sehingga misalnya. apa namanya anak-anak Iya, anak-anak bisa mengenal. cucu kita bisa Setidak-tidaknya kita familiar dengan nama itu. iya, karena apa? Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, ibu-ibu PKK sekarang, bahkan mungkin kalangan politisi perempuan Tidak tahu. asing dengan nama ini. Dan saya pernah katakan di depan forum nasional, Kalimantan Barat itu adalah kota yang pertama dipimpin oleh seorang perempuan. Memang kemudian ada perempuan juga Wanita. menjadi wali kota. Namanya Ibu Walando Tangkudu di Manado. Di Manado. Setelah Rohana Setelah Muthalib Rohana. Itu selisihnya 3 jam saja dari dari Rohana. Rohana dilantik pada hari Rabu pukul 10 pagi Masya Allah. oleh Ingat sekali, Pak. oleh Menteri Dalam Negerinya Mr. Muhammad Rum. Ibu Tangkudu dilantik pada pukul 11 siang 11 siang. di Manado oleh wakil dari kementerian Mr. Teguh Muhammad Hasan waktu hari yang sama. Jadi menangnya karena jam kita. Iya. Itu. Jadi saya sangat terkesan dan betul-betul menginspirasi sekali apa yang Bapak sampaikan tentang sejarah seorang politisi perempuan ya yang lahir walaupun beliau latar belakangnya seorang ahli kecantikan. Boleh saya tambah sedikit ya? Oke, silakan. Begini, saya ingin mengetuk hati berbagai pihak. Di akhir hayatnya, Ibu Rohana Muthalib itu beliau menikmati hidup sebagai perias pengantin, sebagai ibu yang membuka usaha catering. Ada di antara kerabat keluarga Ibu Uni Eli Kasim yang terkenal, yang baru saja meninggal Iya, itu. Bu Eli Kasim. Siapa yang tak kenal dengan Uni Eli Kasim? Eli Itu Kasim. kerabat beliau, keponakan beliau.
Nah, mereka ini adalah orang Minang yang memiliki darah seni yang tinggi. Nah, sayangnya hingga akhir hayatnya beliau hidup dalam kesederhanaan. Bahkan sampai sekarang, mungkin pemerintah kota maupun wakil-wakil rakyat kita nggak pernah menziarahi makamnya. Bahkan mungkin nggak tahu makamnya di mana. Iya, Pak. Saya 2 kali ziarah ke makamnya di Bogor. Rohana Muthalib itu. Sebagai pencinta sejarah, sebagai orang yang mengenal beliau lewat dokumen, arsip dan datanya, saya apresiasi. Saya katakan, anggap saja saya wakil dari rakyat Kalimantan Barat yang hormat kepada ibu. Masya Allah. Semasa hidup Tante Nani, saya panggil Ses Nani Raja. Nah, kami kalau bicara itu pakai bahasa Belanda karena kami besar dalam suasana yang yang Holland begitu ya. Kita bicara untuk hal seperti itu. Saya katakan, Maises, saya mewakili orang Pontianak yang tetap hormat kepada Maises Rohana. Mudah-mudahan ke depan saya bisa Saya harap Ibu Baby ziarah bisa ke makam. menjadi Rohana kedua. Amin. Amin, Pak. Dan saya harap Ibu Insya Allah. Baby menjadi perempuan Pontianak yang mampu mempercantik kota ini dan mampu membawa kota ini bukan hanya sebagai ibu kota Kalimantan Barat, tetapi menempatkan kota Pontianak sebagaimana tahun 56 di masa Ibu Rohana sebagai kota yang diperhitungkan oleh luar Kalimantan. Dulu Pulau Jawa itu menjadikan Pontianak ini barometer. Apa sindiran dari KRMT Sudarisman Purwokusumo, wali kota Jogja? Bagaimana kita ini mau maju? Dia mengatakan, Mr. Sudiro, kepala atau wali kota yang menjabat juga gubernur DKI Jakarta waktu itu. Bagaimana kita mau maju? Kita tidak pernah menata dengan baik kota kita, Jogja, Jakarta. Coba kita perhatikan sana, Pontianak di perut Borneo sana, seorang perempuan kok bisa mengalahkan kita? Nah, inilah sampai gubernur, waktu itu gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin ya, dijabat oleh RMTA Raden Mas Tumenggung Aryo Milono, waktu itu datang memberikan reward, meminta agar sekali lagi Ibu Rohana mau memimpin kota. Tetapi beliau mengatakan, saya tidak pernah bisa berbuat banyak tanpa masyarakat di sini, tetapi Tuhan terima kasih, cukup saya sudah antarkan, berikan kesempatan kepada yang lain. Masya. Itu kata-kata beliau. Beliau tidak serakah, beliau tidak memaksakan diri, dan beliau menepati janjinya. Perempuan itu bukan hanya urusan dapur dan kasur, tapi perempuan juga mampu menata dan mengelola sebuah tata kelola dengan baik. Insya Allah, akhir yang luar biasa, yang patut kita apresiasi kepada Bu Rohana Muthalib. Yang sejujurnya saya sangat mencari tahu tentang beliau, sehingga saya diantarkan bertemu dengan Bapak. Ini suatu kehormatan buat saya bisa mendengar sejarah beliau langsung dari Pak Safruddin. Tentunya ini bincang-bincang kita pinginnya lebih lama, tapi tentunya waktu jualah yang mengakhiri kita. Tapi saya berharap banyak sejarah yang bisa kita ungkapkan tentang kota Pontianak ini melalui Bapak, yang tentunya melalui podcast kita di Bincang Baby Nilva di lanjutan. Sehingga saya berharap kita dapat menghormati, dapat mengenang sejarah dan mengenang para pendahulu kita yang tentunya sangat mengapresiasi untuk kemajuan kota Pontianak lebih baik lagi ke depannya. Sekian Bincang Baby Nilva, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.